Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sholat Qashar dan Jamak yang disusun oleh Alfian Muhaiminan, Dewi Oktavia Irayati, Fuad Hasan Thorik, dan Sulastri. Langsung saja ke rumusan masalah. 1. Apa pengertian sholat qashar dan jamak? 2. Apa syarat sah sholat qashar dan jamak? 3. Bagaimana pengertian jamak takdim dan takhir? 4. Apa saja syarat jamak takdim dan takhir? 5. Apa saja syarat boleh mengqashar sholat? 6. Apa hal-hal yang membatalkan sholat qashar dan jamak? Pembahasan pengertian sholat qashar dan jamak. Sholat qashar adalah melakukan sholat fardu dengan cara meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Sholat qashar merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan atau safar. Adapun sholat yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya, di mana rakaat aslinya berjumlah 4 diringkas menjadi 2 rakaat saja. Sholat qashar merupakan salah satu keringanan yang diberikan Allah. Sholat qashar hanya boleh dilakukan oleh orang yang sedang bepergian dan diperbolehkan melaksanakannya bersama sholat jamak. Seorang musafir dapat mengambil rukhsah sholat dengan mengqashar dan menjamak jika telah memenuhi jarak tertentu. Jika seorang musafir hendak masuk suatu kota atau daerah dan bertempat tinggal di sana, dia dapat melakukan qashar dan jamak sholat menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah 4 hari, selain hari masuk kota dan keluar kota. Sehingga sudah melewati 4 hari, ia harus melakukan sholat yang sempurna. Adapun musafir yang tidak akan menetap, maka ia senantiasa mengqashar sholat selagi masih dalam keadaan safar. 2. Sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan, yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu, seperti sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Pengertian jamak dalam bahasa Arab adalah kumpul atau gabung atau mengumpulkan dan menggabungkan, sehingga sholat jamak menurut istilah adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu dengan takdim atau pada waktu awal dan takhir atau pada waktu akhir. Selanjutnya B. Syarat sah sholat qashar dan jamak. 1. Syarat sholat qashar adalah 1. Niat untuk bepergian. Sholat qashar hanya boleh untuk orang yang bepergian. Jika kita dan keluarga hendak bepergian, maka boleh melakukan niat qashar. Akan tetapi bepergian di sini bukan untuk melakukan maksiat. 2. Memenuhi jarak safar. Seseorang dapat melakukan sholat qashar apabila dia bepergian dengan jarak yang ditempuh minimal 2 marhalah atau 16 farsak atau sama dengan 48 mil. Mayoritas ulama memakai jarak 85 km. Jika telah menempuh jarak 85 km dari akhir bangunan terakhir di kota tempat tinggal, maka sudah disebut safar. 3. Keluar dari tempat bermukim. Sholat qashar baru bisa dilakukan jika seorang keluar dari tempat ia bermukim atau keluar dari kota tempat tinggalnya. 4. Membaca niat setiap takbiratul ihram. Setiap melakukan sholat pasti membaca niat, begitu pula saat melakukan sholat qashar. Niat sholat qashar dibaca saat melakukan takbiratul ihram. Adapun niatnya sholli fardhu dhuhri maqsuratan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu zuhur dengan qashar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, al-dhuhr usolli fardhu
Usolli faradul wahri rakaataini lillahi ta'ala, artinya saya niat sholat duhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan yang kelima, tidak bisa dilakukan secara berjamaah dengan seseorang yang sholat itmam. Sholat qashar tidak boleh dilakukan dengan cara berjamaah kepada imam yang melakukan sholat itmam atau tidak mengqashar, baik imam tersebut berstatus musafir atau bermukim, ataupun imam yang masih diragukan keadaan bepergiannya. Yang kedua, syarat sholat jamak. 1. Jarak perjalanan yang dilakukan minimal sejauh 2 hari berjalan kaki atau 16 farsak, sama dengan 80,64 km. 2. Seorang musafir dan perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik. 3. Sedang berada di dalam sebuah keadaan sakit maupun dalam keadaan sulit. 4. Sholat yang dimana akan dilakukan secara adaan atau nyata dan bukan akan secara qadha. 5. Memiliki sebuah bentuk niatan sholat jamak atau qashar ketika melakukan posisi takbiratul ihram. C. Jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah menggabungkan pelaksanaan 2 sholat dalam satu waktu dengan cara memajukan sholat yang belum masuk waktu ke dalam sholat yang telah masuk waktunya, seperti penggabungan pelaksanaan sholat ashar dengan sholat zuhur pada waktu sholat zuhur atau pelaksanaan sholat isya dengan sholat maghrib pada waktu sholat maghrib. Jamak takhir adalah penggabungan pelaksanaan 2 sholat dalam waktu dengan cara mengundurkan sholat yang sudah masuk waktu ke dalam waktu sholat yang berikutnya, seperti penggabungan pelaksanaan sholat zuhur dengan ashar pada waktu ashar atau pelaksanaan sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat isya. D. Syarat jamak takdim dan jamak takhir. 1. Syarat jamak takdim, yaitu tertib. Apabila musafir akan melakukan jamak sholat dengan jamak takdim, maka dia harus mendahulukan sholat yang punya waktu terlebih dahulu. Yang kedua, niat jamak pada waktu yang pertama. Apabila musafir mau melakukan sholat jamak dengan jamak takdim, maka diharuskan niat jamak pada waktu pelaksanaan sholat yang pertama. 3. Muwalah atau bersegera. Antara kedua sholat tidak ada selang waktu yang dianggap lama. 4. Masih berstatus musafir sampai selesainya sholat yang kedua. Orang yang menjamak sholatnya harus berstatus musafir sampai selesainya sholat yang kedua. 2. Syarat jamak takhir, yaitu 1. Niat menjamak takhir pada waktu sholat yang pertama. Misalnya, jika waktu sholat duhur telah tiba, maka ia berniat akan melaksanakan sholat duhur tersebut nanti pada waktu ashar. 2. Pada saat datangnya waktu sholat yang kedua, ia masih dalam perjalanan. Misalnya, seorang berniat melaksanakan sholat duhur pada waktu ashar. Ketika waktu ashar tiba, ia masih dalam perjalanan. Dalam jamak takhir, sholat yang dijamak boleh dikerjakan tidak menurut urutan waktunya. Syarat boleh mengqashar sholat. Sholat qashar merupakan salah satu keringanan yang diberikan Allah. Sholat qashar hanya boleh dilakukan oleh orang yang sedang bepergian atau musafir, dan diperbolehkan melaksanakannya bersama sholat jamak. Sholat jamak lebih umum jika dibandingkan dengan sholat qashar. Jika mengqashar sholat hanya boleh dilakukan oleh musafir, sedangkan menjamak sholat bukan saja hanya untuk orang musafir, tetapi boleh juga dilakukan orang yang sedang sakit atau karena hujan lebat atau karena banjir yang menyulitkan seorang muslim untuk bolak-balik ke masjid. Dalam kondisi ini, kita diperbolehkan menjamak sholat. Sedangkan orang yang boleh mengqashar sholat menurut Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husain dalam kitabnya, yaitu harus berniat qashar. Ia harus mengetahui bahwa qashar itu diperbolehkan. Bagi yang belum tahu, tidak sah. Hal-hal yang membatalkan sholat qashar dan jamak.
1 kurang dari jarak yang ditentukan minimal 80,64 km. 2. Orang tersebut bukan musafir atau sedang dalam perjalanan. 3. Tidak berniat menjamak atau mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Baik, untuk materi selanjutnya ya ini mengenai sholat Jumat, dan di bagian yang pertama membahas tentang hukum dan dalil sholat Jumat. Jadi sholat Jumat sendiri merupakan satu dari beberapa tuntunan syariat yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sholat Jumat sendiri, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan sholat yang dilakukan pada waktu zuhur di hari Jumat dan pelaksanaannya cukup 1 minggu sekali. Hukum untuk sholat Jumat sendiri merupakan fardu ain bagi laki-laki apabila terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Terdapat beberapa dalil yang menegaskan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, yakni, hai orang-orang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan untuk dalil-dalil yang selanjutnya dapat ditemui di beberapa riwayat hadis, dan yang paling tegas menegaskan tentang kewajiban sholat Jumat terdapat di 2 riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Abu Dawud. Di riwayat pertama yang artinya, yakni berangkat Jumat adalah kewajiban bagi setiap orang yang akil balik. Dan di riwayat kedua artinya, yakni Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Yang pertama yakni hamba sahaya yang dimiliki, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Yang selanjutnya yakni tentang syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Untuk syarat wajib sholat Jumat sendiri, Imam Asy-Syatiri atau Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri dalam syarah Al-Yaqut An-Nafis menyebutkan bahwa syarat wajib Jumat itu ada 7. Yang pertama yakni Islam, akil balik, dan berakal. Yang keempat merdeka. Yang kelima laki-laki. Ini tidak seperti sholat fardu lainnya, sholat Jumat tidak dibebankan kepada hamba sahaya dan perempuan serta khunsa atau orang yang tidak jelas jenis kelaminnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim secara jamaah kecuali 4 orang, yakni hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Namun demikian, sunnah bagi tuannya hamba untuk memerintahkan hamba sahayanya melaksanakan sholat Jumat. Demikian pula bagi perempuan tua, sunnah melaksanakan Jumat dengan catatan tidak khawatir menimbulkan fitnah, mendapat izin dari suaminya, dan dengan memakai pakaian sederhana. Tapi makruh bagi perempuan muda menghadiri sholat Jumat meskipun dengan pakaian sederhana dan telah mendapat izin suaminya. Syarat yang ke-6 yakni sehat jasmani, mengingat dalam menghadiri sholat Jumat dibutuhkan stamina yang cukup sehingga sholat Jumat hanya dibebankan kepada orang yang sehat, maka tidak wajib sholat Jumat bagi orang sakit. Nah, disamakan dengan orang sakit dalam hal tidak diwajibkan Jumat yaitu orang-orang yang terdapat uzur dalam meninggalkan sholat Jumat, dalam arti uzurnya dalam yang diterangkan oleh Imam Asy-Syatiri, yakni kembali ke 2 kaidah. Kaidah pertama yaitu sekiranya terdapat kepayahan yang parah atau masyaqqah sayyidah dalam menghadiri Jumat seperti disebabkan sakit, cuaca terlampau panas, cuaca terlampau dingin, dan lain sebagainya. Kaidah yang kedua, sekiranya menghadiri sholat Jumat berdampak terbengkalainya kemaslahatan yang tidak dapat digantikan orang lain. Jadi, tidak wajib sholat Jumat bagi petugas kepolisian yang mengamankan lalu lintas, perawat orang sakit, penjaga pos keamanan, dan lain sebagainya. Syarat yang ke-7 yakni bermukim. Tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang sedang bepergian, meski jarak tempuhnya tidak sampai batas jarak diperbolehkan mengqashar sholat. Namun, gugurnya kewajiban sholat Jumat bagi musafir dengan catatan perjalanannya dengan tujuan yang mubah dan dilakukan sebelum terbit fajar subuh hari Jumat. Apabila perjalanannya dengan tujuan maksiat atau ditempuh setelah subuh, maka wajib bagi musafir menjalankan Jumat di tengah perjalanannya. Yang selanjutnya yakni syarat sah sholat Jumat. Syarat yang pertama yakni sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilakukan di waktu zuhur. Syarat yang kedua dilaksanakan di area permukiman warga.
Jadi sholat Jumat wajib dilakukan di tempat permukiman warga. Sekiranya tidak diperbolehkan melakukan rukhsah sholat jamaah qashar di dalamnya bagi musafir. Tempat pelaksanaan Jumat tidak diisyaratkan berupa bangunan atau masjid. Boleh dilakukan di lapangan dengan catatan masih dalam batas permukiman warga. Syarat yang ketiga, rakaat pertama Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah. Syarat yang keempat, jamaah sholat Jumat adalah orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Jamaah Jumat yang mengesahkan Jumat adalah penduduk yang bermukim di daerah tempat pelaksanaan Jumat. Sementara jumlah standar sholat Jumat adalah 40 orang termasuk imam, menurut pendapat kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Menurut pendapat lain cukup dilakukan 12 orang. Versi lain ada yang mencukupkan 4 orang. Syarat yang kelima, tidak didahului atau berbarengan Jumat lain dalam satu desa. Dalam satu daerah, sholat Jumat hanya boleh dilakukan satu kali. Oleh karena itu, bila terdapat dua Jumatan dalam satu desa, maka yang sah adalah Jumatan yang pertama kali melakukan takbiratul ihram, sedangkan Jumatan yang kedua tidak sah. Dan apabila takbiratul ihramnya bersamaan, maka kedua Jumatan tersebut tidak sah. Hal ini bila tidak ada kebutuhan yang menuntut untuk dilaksanakan dua kali. Bila terdapat hajat, seperti kedua tempat pelaksanaan terlampau jauh, sulitnya mengumpulkan jamaah Jumat dalam satu tempat karena kapasitas tempat tidak memadai, ketegangan antar kelompok, dan lain sebagainya, maka kedua Jumatan tersebut sah. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Syekh Abu Bakar Syato, yang artinya yakni sulitnya mengumpulkan jamaah Jumat memperbolehkan berbilangannya pelaksanaan Jumat ada kalanya karena faktor sempitnya tempat, pertikaian di antara penduduk daerah, atau jauhnya tempat sesuai dengan syaratnya. Syarat yang keenam yakni didahului kedua khutbah. Kemudian kita membahas tentang syarat dan rukun khutbah. Untuk syarat dan rukun khutbah, yang pertama yakni khatib harus laki-laki. Yang kedua, khutbah harus diperdengarkan dan didengarkan oleh para jamaah saat sholat. Yang ketiga, khutbah disampaikan di kawasan tempat pelaksanaan sholat Jumat. Yang keempat, khatib harus suci dari hadas. Yang kelima, khatib harus suci dari najis. Yang keenam, khatib harus menutup aurat. Yang ketujuh, khutbah dilakukan dengan berdiri bagi orang yang mampu. Yang kedelapan, khutbah disertai duduk di antara dua khutbah. Khutbah Jumat dilaksanakan dua kali. Di antara kedua khutbahnya harus dipisah dengan duduk. Standar duduk di antara dua khutbah seperti tumakninah dalam sholat. Yang kesembilan, rukun-rukun khutbah harus dibaca secara berkesinambungan. Tidak boleh ada jeda atau pemisah berupa pembicaraan lain yang menyimpang dari khutbah. Yang kesepuluh, jarak antara waktu khutbah dengan sholat Jumat tidak boleh terlalu lama, harus sesingkat mungkin. Yang ke-11, rukun-rukun khutbah harus dilafalkan dengan bahasa Arab. Sementara isi khutbah boleh disampaikan dengan bahasa non-Arab. Yang ke-12, khutbah dilakukan di waktu zuhur. Selain menerapkan syarat-syarat khutbah Jumat, ada pula rukun khutbah Jumat yang harus dilaksanakan, yakni yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di kedua khutbah. Yang ketiga, berwasiat dengan ketakwaan di kedua khutbah. Yang keempat, membaca ayat suci Al-Quran di salah satu dua khutbah. Bagian yang selanjutnya yakni sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Sholat pertama yakni mandi. Sholat kedua memotong kuku dan kumis. Yang ketiga, memakai pakaian yang rapi dan bersih, diutamakan memakai berwarna putih. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, berdoa ketika keluar rumah, yakni bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Yang keenam, segera menuju ke masjid dengan berjalan kaki perlahan-lahan dan tidak banyak bicara. Yang ketujuh, ketika masuk masjid, melangkah dengan kaki kanan dan membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang kedelapan, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kesembilan, i'tikaf sambil membaca Al-Quran, berzikir, dan bersolawat jika khatib belum naik ke mimbar. Jika khatib sudah naik ke mimbar, maka hendaklah menghentikan zikir atau bacaan Al-Quran untuk mendengarkan khutbah. Setelah sholat Jumat selesai dikerjakan, disunahkan berzikir dan mengerjakan sholat sunnah ba'diyah Jumat baik di masjid ataupun di rumah. Yang selanjutnya yakni halangan tidak mengikuti sholat Jumat atau golongan yang diperbolehkan untuk tidak mengikuti sholat Jumat. Yang pertama yakni perempuan, yang kedua hamba sahaya, yang ketiga anak yang belum baligh, yang keempat orang sakit,
yang kelima musafir, dan yang keenam orang dengan gangguan mental dan orang mabuk. Selanjutnya untuk menutup presentasi kami dan saya simpulkan dari materi ini, yakni sholat qashar adalah melakukan sholat fardu dengan cara meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Sholat jamaah adalah sholat yang digabungkan, yaitu mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu, seperti sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Jamaah takdim adalah menggabungkan pelaksanaan dua sholat dalam satu waktu dengan cara memajukan sholat yang belum masuk waktu ke dalam sholat yang telah masuk waktunya, seperti penggabungan pelaksanaan sholat asyar dengan sholat zuhur pada waktu sholat zuhur, atau pelaksanaan sholat isya dengan sholat maghrib pada waktu sholat maghrib. Jamaah takhir adalah penggabungan pelaksanaan dua sholat dalam waktu dengan cara mengundurkan sholat yang sudah masuk waktu ke dalam waktu sholat yang berikutnya, seperti penggabungan pelaksanaan sholat zuhur dengan asar pada waktu asar, atau pelaksanaan sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat isya. Sholat Jumat merupakan salah satu sholat yang diwajibkan selain sholat fardu 5 waktu yang dilakukan setiap hari. Sholat Jumat dilaksanakan 1 minggu sekali, tepatnya pada waktu zuhur di hari Jumat, menggantikan kewajiban sholat zuhur. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.